Astagfirullah mbak, hati-hati dong kalau jalan. Kamu yang ngelamun depan kulkas, nyalain orang. Aku gak ngelamun ya, kamu aja nih yang masuknya kayak dikejar anjing. Oh, kamu ya Reni. Ih, kayak emang masih sama. Udah lama banget ya nggak lihat. Kirain udah pindah planet. Hah, Citra, ternyata kamu juga masih doyan nyolot ya, gak berubah. Ya ampun, kamu masih pakai kerudung model gitu. Itu motifnya udah kayak kaset rumah nenek aku. Tidaknya aku masih pakai baju yang sopan ya, bukan kayak kamu, kayak mau ke klub malam. Gak usah bawa baju aku ya, beda level kali. Ini branded, bukan pasar kaget. Branded tapi norak. Tetep aja kelihatan murahan. Ngomong murahan sambil pakai sandal jepit, ironis banget gak tuh? Ya daripada sepatu mahal tapi isinya kosong, hidup cuma buat pamer. Kamu ini masih suka nyindir ya? Emang dari dulu mental kamu tuh mental kecil, gak bisa lihat orang lain lebih. Kamu yang baper, aku cuma jawab aja kok yang kamu mulai. Dulu juga kamu begitu, di sekolah sealim, adalah kerjanya ngomporin teman dari belakang. Yang ngomporin siapa? Yang iri siapa? Kamu pikir aku lupa? Iri sama kamu, kamis kamu aja udah kayak kain sumbangan. Lucu, padahal mau kamu sekarang kayak hasil klinik abal-abal. Haha, ya daripada kamu mukanya polos, tapi bukan karena niat, karena gak mampu. Gak semua orang ya hidup beli skincare, apalagi hatinya masih busuk. Aduh, capek deh, sok moral banget kamu. Pakai kerudung, tapi mulutnya tajam. Mulut aku tajam ya karena diserang duluan. Aku cuma bales ini. Bales? Emang kamu punya daya? Baju kamu aja udah teriak dari setrika. Bajumu bisa kusut, yang penting bukan hidupnya. Iya, hidup kamu udah kusut dari sononya. Maaf ya mbak, tapi ini tempat umum. Saya dengar kalian ribut. Ini bukan tempat buat saling nyindir atau adu mulut. Kami cuma ketemu teman lama, Pak. Iya, tapi ketemu teman lama jangan sampai ganggu kenyamanan orang lain dong. Pelanggan lain udah mulai liatin loh. Kita nggak teriak-teriak juga kok, bisa aja kok. Iya, emang gak teriak, tapi nadanya makin lama makin tinggi. Kalau udah mulai nyenggol pribadi, biasanya ujung-ujungnya rame. Saya juga sering lihat kejadian kayak gini. Maksudnya apa, Pak? Maksud saya memang ada urusan pribadi. Lebih baik dibicarakan di luar. Di sini orang mau belanja, bukan nonton sinetron live. Ya udah deh, kita juga nggak nih bikin rusuh. Oke, saya cuma ngingetin. Jangan sampai nanti saya diminta manajer buat usir orang di sini. Iya, Pak, terima kasih. Reni dan Citra saling menatap tajam, lalu kembali ke urusan masing-masing. Tak lama kemudian, Rini pulang dengan wajah masam, lalu melempar botol minuman ke atas meja. Alif, adiknya yang baru pulang sekolah, sontak terkejut. Astaga kak, kenapa sih? Kayak orang mau meledak aja. Kesel, Liv. Aku ini pengen bener-bener jambak orang tadi. Siapa dulu yang bikin kakak gitu? Si Citra, tahu kan Citra? Rivalku waktu SMA. Tadi ketemu dia tuh, baru ketemu udah nyolot. Gayanya kayak berutun derajat pribadi. Terus kakak ngamuk di situ? Lah iya dong, pas aku dikatain kampungan, gamisku dibilang kayak keset, jilbabku katanya model zaman batu. Ya elah, biasa aja kali kak. Emang dia gitu kan orangnya. Tapi tetap aja nyakitin. Dia tuh udah kaya sekarang, mobil bagus, makeupnya full, tasnya branded. Ya udah biarin. Dia begitu, kita begini. Emang kenapa? Kamu gak ngerasa apa gitu? Hidup kita kayak gini-gini aja, beli air botolan aja mikir. Kak, hidup kita emang sederhana, tapi kita nggak kekurangan makan, masih bisa ketawa, itu udah cukup buat bahagia. Tapi dia tuh kaya banget, Liv. Lah, biarin aja, orang kaya belum tentu tenang hatinya. Tapi aku gak mau dibilang miskin, aku benci. Emang kita kaya? Ya enggak, tapi bukan berarti kan bisa seenaknya ngatain. Kak, orang kayak gitu tuh emang suka ngerendahin orang lain, biar bisa ngerasa tinggi. Makanya aku kesel, dia tuh malah di atas segalanya. Kakak kesel, ya udah. Tapi jangan meledak ini juga. Aku pulang sekolah disambut botol nyusruk. Maaf, Liv, tapi aku benar-benar pengen nunjukin ke dia kalau aku juga bisa lebih. Nah, terus kakak mau ngapain? Balas hinaan pakai apa?
Entahlah, tapi aku nggak mau terus-terusan dilihat kayak pecundang. Itu mah perasaan kakak aja yang sensitif. Kamu ngomong kayak ustadz aja. Aku cuma capek kak. Kakak sering cerita banding-bandingin gitu terus. Terus aku harus cerita apa? Ya cerita yang ringan-ringan aja. Hari ini lihat kucing lucu kek. Atau bapak-bapak nyebrang pakai payung bolong. Tapi Liv, kamu nggak tahu rasanya jadi perempuan kayak aku. Direndah di depan umum, kayak nggak punya harga diri. Kak, menurut aku mending kakak sekarang sholat dulu gih. Terus tenangin diri. Marah-marah gini gak bakal ngasilin apapun. Kamu mah selalu gitu kalau aku cerita. Ya daripada panas sendiri mikirin omongan orang kan. Reni masuk ke kamarnya. Keesokan paginya, Reni masak nasi goreng dengan telur dan kecap seadanya. Wah enak nih kak nasi gorengnya, mantep. Ya iyalah, kakak masaknya pakai hati. Liv, kakak kepikiran sesuatu. Apaan lagi? Kayaknya bahasanya berat nih. Kakak mau bikin si Citra tuh malu. Sekali aja, biar dia ngerasain diremehin. Waduh kak, mau ngapain? Tenang dulu, belum ngapa-ngapain, baru ide. Kak, jangan ngelakuin hal aneh-aneh deh. Nanti malah jadi bumerang. Tapi aku beneran kesel, Liv. Dari zaman SMA tuh, dia tuh selalu di atas. Rasa paling cantik, paling kaya, paling segalanya. Iya, kakak pernah cerita. Tapi yang itu masa lalu kan. Tapi masa lalu itu nempel terus sampai sekarang. Tiap lihat dia tuh, aku langsung ingat semua hinaannya. Tapi kakak gak bisa ngubah masa lalu pakai dendam. Aku gak dendam. Aku cuma pengen ngebalik keadaan. Biar dia lihat, aku juga bisa. Bisa apa? Ngikutin hidup dia, ngatain balik. Terus apa bedanya kita sama dia? Bedanya, aku yang menang kali ini. Kak, udah please, jangan bikin malu diri sendiri. Aku mau bikin dia malu, biar rasanya tuh di bawah. Tapi kak, mau sampai kapan terus-terusan bandingin hidup sama dia? Sampai aku ngerasa cukup lah. Sampai dia tahu rasanya diinjak. Aku takut kakak ngelakuin hal yang nanti disesali. Udah, makan aja dulu sana. Nanti telat sekolah. Soalnya tiap kali kakak mulai ngomong ide-ide, ujung-ujungnya selalu ya gitulah. Udah sana berangkat. Aku berangkat, tapi serius kak, jangan ngelakuin hal yang ya kakak tahu sendirilah. Iya, so bijak amat sih kamu. Alif pergi. Setelah Alif pergi, Reni membuka ponsel buntutnya dan membuka kamera depan. Ia menata jilbabnya sengaja dibuat miring. Bismillah, semoga dapat simpati. Assalamualaikum saudara seiman. Saya ingin berbagi. Saat ini hidup saya sedang sangat sulit. Saya masih berusaha kuat. Tapi jika ada yang tergerak ingin bantu saya dan adik saya, walaupun sedikit, insya Allah jadi berkah. Jazakumullah khair. Ia menyisipkan rekening yang pernah ia buat dulu, lalu memposting itu. Kita lihat aja, Cit. Siapa nanti yang paling menderita? Keesokan harinya, Kak, kenapa senyum-senyum sendiri? Gak apa-apa. Tumben, biasanya kan ngedumel terus tiap buka HP. Ya, pokoknya aku bahagia aja hari ini. Bahagia kenapa? Ada yang lucu. Gak usah kepo, Lip. Yang penting aku lagi mood bagus. Aneh, jangan-jangan menang undian lagi. Ya, bisa dibilang gitulah. Semacam berdikin amplop. Tapi kok ekspresinya kayak ngabis jahilin orang. Kamu tuh ya, terlalu curiga. Gak usah ikut-ikutan mikir. Keesokan harinya, Reni masuk ke mall dan membeli semua barang mahal untuk ia pamerkan nanti ke Citra. Beberapa jam kemudian, ia sengaja melewatikan menuju komplek rumah Citra. Hai, Cit. Udah lama ya gak ketemu. Ya ampun, Reni ini beneran kamu. Kenapa? Shock ya? Syok sih enggak, cuma ya tumben gamis kamu beneran kelihatan mahal. Ya, namanya rezeki. Kadang datangnya gak ketebak. Rezeki dari mana tuh? Urusan nenek. Yang penting halal. Halal katanya. Padahal aku sih yakin itu semua hasil minjem atau nyewa. Kamu tuh mulutnya ya, masih kayak beling. Gak bisa lihat orang senang dikit. Aku bukannya iri ya, cuma heran aja.
Kemarin kayak gembel, sekarang malah kayak model gagal launching. Setidaknya aku bisa berubah ya, bukan kayak kamu, hutang sama gaya hidup kamu yang norak. Aku? Norak? Kamu aja baru bisa beli tas, langsung pamer keliling komplek. Ya mumpung lagi banyak waktu, sekalian ngingetin teman lama. Teman lama atau pamer ke mantan musuh? Terserah kamu anggap apa. Yang penting sekarang kamu bisa lihat, aku gak serendah yang kamu pikir. Mau digimanain juga, kamu tetap rendah. Nah, kamu pikir kamu lebih baik? Dari dulu mulutmu racun, gaya hidupmu cuma buat impress orang. Ya mending impress orang pakai duit sendiri daripada pura-pura susah terus minta simpati. Suka mau apa? Ya kamu ngerti sendirilah, jangan so nggak paham. Hei Citra, kamu tuh selalu mikir ya, semua orang tuh sebusuk kamu. Aku mungkin busuk, tapi aku gak munafik. Ya udah sana, nikmatin aja kue kamu tuh. Aku udah urusan lain. Hati-hati di jalan, nanti heels barunya patah. Haha. Ini cewek pasti lagi main sesuatu. Ada yang janggal. Lah kak, baru kemarin senyum kayak dapat undian umroh. Sekarang udah kayak singa kelaparan lagi. Jangan bacot dulu deh, Lip. Aku lagi gak mood. Ya aku gak bacot, cuma heran aja. Kan kemarin katanya bahagia banget. Itu kemarin, sekarang beda lagi. Emang kenapa? Tasnya baru sobek. Bukan urusan tas, tapi urusan orang bikin kuping panas. Siapa lagi kalau bukan Mbak Citra kan? Lah ya, siapa lagi kalau bukan dia? Tadi aku sengaja di depan rumahnya, mau kasih lihat. Aku udah gak kayak dulu. Emangnya ngapain? Mau bikin dia terkesan gitu? Iya, tapi... Ih, dia malah nyinyir. Bilang aku minjem lah, nyewa lah. Gak bisa lihat orang bahagia dikit. Ya kan dia gitu emang. Tapi kakak juga tahu kan, mau sekeren apapun kakak tampil, dia pasti tetap cari celah. Jadi ngapain dipikirin? Makanya aku gak bisa diem, harus ada langkah selanjutnya. Aku harus bikin dia benar-benar malu. Aduh kak, ngapain sih mikirin dia terus? Capek tahu. Kamu pikir aku gak capek? Tapi aku lebih capek dihina terus umur hidup. Tapi kak, kalau balas-balasan begini terus, gak akan ada habisnya. Ya biar, aku gak mau dia di atas aku terus. Terus, rencana kakak yang kemarin itu sebenarnya apa sih? Kok bisa tiba-tiba punya duit buat belanja sebanyak itu? Gak usah tanya-tanya, kamu gak perlu tahu. Lah, aku kan adikmu. Masa gak boleh tahu? Ini urusanku ya, bukan soal boleh atau enggak, bukan urusan kamu. Aku cuma khawatir kak, takutnya ada yang aneh-aneh. Gak ada yang aneh-aneh. Aku cuma tahu cara mainnya sekarang. Main apa? Bohongin orang? Udah Lip, gak usah ceramah. Kamu sekolah aja yang bener. Ya aku sekolah yang bener kok. Tapi kalau kakakku berubah jadi orang lain cuma karena pengen ngalahin musuh SMA-nya, ya aku bingung juga. Aku gak berubah, aku cuma jadi versi yang lebih kuat. Kak, apa lagi? dunia ini gak bakal berhenti kak. Kalau kamu terus nyari pengakuan dari orang yang emang gak akan pernah peduli. Aku gak nyari pengakuan, aku nyari pembalasan. Malam tiba. Di kamarnya, Reni kembali menyalakan kamera ponsel. Ia mengenakan gamis, kusut, serta jilbab yang dilipat asal. Lalu ia mulai merekam. Assalamualaikum teman-teman semua. Malam ini saya cuma ingin curhat. Sebagai wanita berhijab, sering banget saya dianggap sebelah mata. Katanya mereka, karena saya miskin, saya nggak layak dihormati. Tapi saya yakin Allah tahu siapa yang berjuang. Semoga kalian punya rezeki lebih bisa bantu. Saya nggak minta banyak, cuma cukup untuk bertahan hidup. Kali ini harusnya dapat lebih nih dari yang kemarin. Captionnya nanti dikasih ayat biar makin nyentuh. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Alif berdiri. Jadi ini rencana kakak yang kakak maksud kemarin. Lip, kamu ngapain belum tidur? Aku pengen ke kamar mandi, tapi malah dengar suara kayak orang ngomong sendiri. Ternyata lagi syuting drama. Ini bukan drama, ini strategi. Strategi apa sih kak? Yalah, Lip, ini semua buat bikin Citra ngerasain malu. Tapi yang kakak lakukan bukan cuma nyakitin Citra, malah nyakitin orang-orang yang tulus bantu. Bantu ya bantu, gak usah tahu lah detailnya dipakai buat apa. Justru harus tahu orang nyumbang karena percaya.
Tapi kakak malah belanja baju, tas, make up juga. Lah terus kenapa? Itu hak aku. Aku yang capek bikin konten. Tapi itu bukan rezeki halal kak, itu hasil kebohongan. Mulai lagi deh ceramahmu. Kak, kalau dapat duit kenapa nggak dipakai buat bantu beneran? Beli sembako, perbaiki rumah, atau bantu orang lain gitu. Ya karena aku mau alasan seneng juga. Emang salah. Tapi kan nggak harus pamer, apalagi bohong. Aku capek terus-terusan kelihatan miskin. Aku pamer biar Citra tahu aku juga bisa. Terus kakak pikir kakak menang gitu. Kamu pikir kamu paling bener ya? Kamu pikir aku senang hidup kayak gini? Direndahin tiap hari, dipandang hina. Aku cuma pengen. Kak Reni. Kak dengerin aku. Beberapa jam kemudian, Alif masuk membawa gelas berisi teh hangat. Makasih. Kak, aku tahu kakak marah, kesel, sakit hati. Tapi cara kakak balas semua itu salah kak. Hah? Aku cuma pengen ngerasa menang loh, sekali aja. Tapi kalau kemenangan pakai kebohongan, itu bukan kemenangan kak. Mending hidup susah tapi tenang, daripada pura-pura seneng tapi hati resah terus. Iya Liv, maaf ya. Kakak nyusahin kamu terus. Aku kan adekmu kak, tapi bukan berarti aku nggak bisa sedih lihat kakakku jalan ke arah yang salah. Mulai sekarang, aku bakal bagian diri aku sendiri sama kamu ya. Istirahat ya kak, jangan kesel-kesel lagi. Alif tersenyum. Akhirnya sejak saat itu, Reni kini lebih bisa mengontrol dirinya. Akhirnya, sejak saat itu, Reni kini lebih bisa mengontrol dirinya. Membuat Alif senang karena Reni akhirnya mulai sadar